Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan kebijakan penghematan anggaran APBN yang ditargetkan mencapai efisiensi Rp306 triliun. Sejumlah kementerian terdampak penghematan. Lalu apakah akan berpengaruh pada kinerja dan juga fungsi pemerintahan? Kami bahas malam hari ini bersama Sekjen Fitra, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, Misbah Hasan. Selamat malam, Mas Misbah. Selamat malam, Mbak Tiffany. Oke, jadi malam semuanya. Kalau kita lihat terkait dengan efisiensi atau pemangkasan anggaran sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo ini, Fitra menilai sudah tepat atau belum sebenarnya untuk kepentingan program pemerintah, kemudian upaya efisiensinya mungkin bisa dilakukan, tapi kalau implementasinya apakah akan mudah dilakukan atau tidak? Silakan Mas Misbah. Ya, Mbak Tiffany, saya rasa ini terobosan ya menurut kami yang dilakukan oleh pemerintah Pak Prabowo di awal periode beliau gitu ya. Karena saat ini memang negara membutuhkan anggaran yang cukup besar untuk menopang program-program prioritas Pak Prabowo. Nah, kalau dari kami sendiri itu memang selama ini mencermati ya berbagai program kegiatan yang dilakukan oleh kementerian dan lembaga ataupun di Pemda itu memang banyak sekali dalam tanda petik pemborosan gitu ya, karena program-program atau kegiatan-kegiatan yang sebenarnya tidak perlu dilakukan gitu ya, tetapi tetap dilakukan. Bahkan juga beberapa kegiatan yang itu memang memperkuat atau banyak kepentingan administratif mereka gitu ya, atau dinikmati sendiri oleh birokrasi. Jadi banyak program yang tidak bisa dinikmati oleh masyarakat yang kemudian kemudian pemerintah terus lakukan gitu ya, dan ini tersembunyi, Mbak. Kalau kita telusuri di dalam program, di dalam kegiatan sampai ke level komponen itu banyak sekali memang item-item yang sebenarnya tidak diperlukan dan bisa diefisiensikan. Oke. Nah, Mas Misbah, terobosan Presiden Prabowo yang kali ini termasuk untuk anggaran belanja ATK, alat tulis kantor, kemudian kegiatan seremonial, perjalanan dinas. Nah, apakah terobosan ini memang sudah menyentuh cukup tepat atau masih ada nilai atau Anda melihat pos-pos dari anggaran lain yang sebenarnya masih belum tepat, masih bisa dibilang berpotensi pemborosan? Ya, kalau dari catatan kami sebenarnya masih banyak ya peluang anggaran yang bisa diefisiensikan gitu ya. Misalnya terkait dengan efisiensi belanja pengadaan mobil dinas misalnya ya, atau belanja rehab rumah dinas pejabat gitu ya, baik itu DPR maupun kementerian itu sendiri, atau belanja-belanja untuk penggunaan makan minum dan penggunaan foreigner misalnya ya. Nah, itu sebenarnya banyak sekali ya item-item anggaran yang kalau kita sisir gitu, itu masih punya peluang untuk dilakukan efisiensi. Nah, saya rasa langkah pertama ini sudah cukup bagus gitu ya. Ada 16 item yang kemudian diefisiensikan, dan saya rasa ini langkah berikutnya adalah menerapkannya ke seluruh kementerian, karena kami melihat kemarin masih ada ya beberapa kementerian yang tidak terkena efisiensi ini. Nah, ini kan menimbulkan juga pertanyaan ya di publik gitu, Mbak. Oke, nah artinya dengan pemangkasan anggaran ini kan yang dipertanyakan oleh publik akan mengganggu fungsi pemerintahan dengan program-program kerja yang berjalankah, termasuk tentunya dengan pelayanan publik gitu? Saya rasa karena yang diefisiensikan ini kan lebih banyak anggaran-anggaran administratif gitu ya, atau perjalanan dinas. Nah, seharusnya itu tidak mempengaruhi kinerja kementerian. Tadi sebagaimana disampaikan oleh Menteri ATR BPR misalnya, atau menteri-menteri yang lain tidak merasa dalam tanda petik keberatan ya dengan adanya kebijakan efisiensi ini. Nah, memang dibutuhkan skala prioritas
kembali ya melakukan skala prioritas dari program-program yang sudah disusun oleh masing-masing kementerian untuk menjadi target capaian pembangunan untuk terutama tahun 2025 ini. Nah, efisiensi ini ya kami harapkan juga tidak hanya tahun pertama ini, tetapi ke depan itu memang sudah ada perombakan ya, ada reformasi tata kelola keuangan negara yang mungkin lebih efisien dan lebih efektif. Oke. Artinya kalau ini harusnya bisa diterapkan dan harapan dari Fitra bisa diterapkan di seluruh pos kementerian karena sekarang kan memang belum sepenuhnya, masih ada kementerian yang tidak terkena pemangkasan atau pemotongan anggaran ini. Bagaimana kemudian Fitra melihat kalau ini adalah suatu terobosan, mengapa ini tidak kemudian dilakukan dari dulu gitu? Kalau memang tujuannya mendukung program pemerintah untuk lebih memberikan manfaat kepada masyarakat. Ya, ini saya rasa kita punya pengalaman ya kemarin ketika pandemi terus kemudian ada efisiensi yang luar biasa. Seharusnya itu dilakukan menjadi pembelajaran gitu ya dan dilakukan setiap tahun bagaimana mengefisiensikan dan mengefektifkan anggaran-anggaran di kementerian maupun di Pemda itu sendiri. Jadi saya rasa tadi itu reformasi terkait dengan nomenklatur itu menjadi sangat penting karena banyak sekali anggaran-anggaran yang redundant, yang berulang gitu ya, yang dilakukan oleh banyak kementerian. Nah, ketika itu disisir dan diefisiensikan, tadi itu bisa direalokasi untuk program-program pembangunan yang betul-betul bisa menyasar kepada masyarakat. Misalnya memperluas cakupan gitu ya, makan bergizi gratis, atau memperluas cakupan penerima PKH misalnya ya, atau bansos-bansos yang lain yang selama ini juga bermasalah gitu ya. Oke. Seperti itu, Mbak. Oke, Mas Misbah, artinya begini dengan penghematan atau pemangkasan anggaran penting juga tidak hanya melihat dan merasakan hasil konkretnya nanti, bagaimana juga kemudian menghadirkan transparansi terkait dengan penghematan anggaran ini kan? Betul. Ya, saya rasa prinsip transparansi ini menjadi sangat penting ya karena dikatakan bahwa anggarannya terbatas gitu ya, tetapi artinya ada efisiensi yang cukup besar, yang luar biasa besar, sekitar 306 triliun gitu ya, dan itu juga saya rasa pemerintah harus betul-betul transparan, misalnya membuat semacam dashboard yang itu menginformasikan bahwa hasil efisiensi anggaran yang dilakukan itu digunakan untuk A, B, C, D misalnya, dan itu bisa dipantau oleh publik. Jadi masyarakat gitu ya bisa melakukan pengawasan secara terus-menerus dan secara langsung real time gitu ya yang terkait dengan penggunaan anggaran baik itu yang dari hasil efisiensi maupun anggaran secara keseluruhan. Oke. Saya rasa demikian, Mbak. Baik, terima kasih Misbah Hasan Sekjen Fitra sudah bergabung dengan diskusi CNN Indonesia Connected malam hari ini. Selamat malam. Selamat malam Mbak Tiffany. Terima kasih.